Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Trianik dengan NIM 214031667. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai wawasan UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian UMKM, kemudian perkembangan UMKM. Untuk perkembangan UMKM ini, UMKM yang ada di Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada peluang UMKM, dan yang terakhir yaitu mengenai tantangan UMKM dan bagaimana cara mengatasi tantangan UMKM ini dengan mengoptimalkan peluang yang ada. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian UMKM. UMKM sendiri merupakan kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, pengertian dari UMKM ini ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, UMKM didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM, yaitu perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Jadi yang bisa dikatakan sebagai UMKM itu jikalau usahanya masih kecil dan itu kekayaan serta pendapatannya itu ada batasannya di setiap sektornya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil dari pembangunan. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor industri, perdagangan, dan transportasi. Sektor tersebut mempunyai peran cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi, barang-barang kerajinan, termasuk mebel dan pelayanan bagi turis. Nah, untuk bagian pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai ini, UMKM berkontribusi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mereka dalam pendidikannya hanya sampai tingkat SD saja, dan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan besar mereka cukup sulit. Jadi UMKM ini bisa memanfaatkan tenaga mereka untuk dalam hal produksi, misalnya dalam usaha keripik pisang. Nah, ibu-ibu tersebut dapat digunakan tenaganya atau mungkin dimintai pertolongan untuk bekerja sama dengan UMKM, mungkin mengupas pisang, menggoreng pisang, kemudian dalam proses pengemasan atau dalam hal yang lain. UMKM diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama UMKM sektor formal. Contoh dari UMKM ini yaitu pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua ada UMKM mikro. UMKM mikro ini sudah memiliki sifat pengrajin tetapi kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Kemudian yang ketiga ada usaha kecil dinamis. Nah, usaha ini sudah mampu bekerja sama dan sudah bisa ekspor. Kemudian yang terakhir yaitu fast moving enterprise. Nah, untuk UMKM yang model ini, itu mereka sudah mempunyai jiwa kewirausahaan yang cakap dan siap. Kemudian mereka akan bertransformasi menjadi usaha yang besar. Nah, poin lain yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan yaitu mengenai batasan atau kriteria UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di situ disebutkan ada 3 kriteria UMKM, yaitu yang pertama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk usaha mikro, kekayaan bersih paling banyak itu 50 juta. Kekayaan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian, hasil penjualannya paling banyak 300 juta dalam 1 tahun. Kemudian untuk yang usaha kecil, kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta.
itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan tahunannya lebih dari 300 juta dan paling banyak 2,5 miliar. Untuk usaha menengah, kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 miliar. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan tahunannya lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Selanjutnya mengenai keunggulan usaha kecil daripada usaha besar. Yang pertama, inovasi dengan teknologi mudah terjadi dalam pengembangan produk. Jadi kalau usahanya itu masih kecil, inovasi menggunakan teknologi itu cenderung lebih mudah daripada jika usahanya itu sudah besar. Kemudian yang kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Itu sudah bisa dilihat kalau perusahaan yang masih kecil itu hubungan kemanusiaannya sudah tentu erat karena SDM-nya itu masih sedikit dan masih bisa dirangkul. Bukan berarti usaha yang besar itu tidak memiliki hubungan kemanusiaan yang akrab, cuma ya sering terjadi kalau usaha yang sudah besar itu hubungan kemanusiaannya itu kurang akrab. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja yang cukup baik, yaitu UMKM atau usaha yang kecil itu bisa menciptakan kesempatan kerja seperti yang tadi di awal saya contohkan, bisa memanfaatkan ibu-ibu yang ada di sekitar rumah untuk ikut dalam proses produksi. Kemudian yang keempat yaitu fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Kemudian yang terakhir, adanya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu usaha yang berperan besar dalam menganeka-ragamkan produk-produk ekspor di Indonesia. Mengapa bisa dibilang usaha yang berperan besar dalam menganeka-ragamkan produk-produk ekspor? Ini karena produk-produk dari UMKM tersebut adalah produk-produk yang sangat beragam, misalnya seperti kerajinan, produk-produk olahan dari buah atau sayuran yang sangat beraneka ragam. Kemudian UMKM ini menjadi andalan dalam memperoleh devisa. Dalam sejarahnya, sepanjang pemerintahan Orde Baru, UMKM sangat dikesampingkan keberadaannya, berbeda dengan usaha-usaha yang besar yang selalu diberikan keleluasaan dalam berbagai hal. Namun, UMKM justru bisa bertahan dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut. UMKM sangat penting keberadaannya di Indonesia karena selain bisa menambah pendapatan, UMKM itu juga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia ada di pedesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan menjadi motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal tersebut berarti bisa mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan juga pedesaan. Saat ini, pemerintah juga sudah memberikan beberapa kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan operasional usahanya. Misalkan dengan adanya OSS, perusahaan atau UMKM ini bisa mendaftarkan usahanya secara mandiri melalui web OSS. Kemudian ada juga bantuan dalam sertifikasi halal. Nah, itu bisa dilakukan melalui pendamping yang ada, kemudian dilaksanakan juga secara online. Namun hal tersebut memerlukan tanggung jawab dari pelaku UMKM untuk memastikan bahwa produk yang mereka daftarkan untuk sertifikasi halal itu benar-benar menggunakan bahan yang sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar peraturan yang ada dalam prinsip syariat Islam. Kemudian ada juga pemerintah menyediakan tempat bagi usaha-usaha kecil itu di berbagai tempat umum, misalnya di
bandara dan terminal itu ada stand untuk UMKM bisa berjualan di sana. Nah, walaupun itu berbayar, tetapi kalau itu dari pemerintah kemungkinan biayanya itu sedikit, tidak semahal dan sesulit jika UMKM tersebut mencari sendiri tempat untuk berjualan. Nah, mungkin dengan hal-hal tersebut pemerintah ingin mendorong UMKM supaya dia bisa mengembangkan usahanya yang nantinya bisa membantu negara dalam mengurangi pengangguran dan juga bisa membantu dalam hal pendapatan negara. Selanjutnya mengenai peluang UMKM. Yang pertama ada e-commerce dan digitalisasi. Maksudnya itu gimana kok e-commerce dan digitalisasi bisa masuk ke dalam peluang UMKM? Nah, perkembangan teknologi dan pertumbuhan e-commerce sudah membuka pintu bagi UMKM itu sendiri untuk menjual produk dan layanan mereka secara online. Bisa dipasarkan melalui Shopee, Lazada, dan juga bisa digunakan untuk media promosi produk-produk yang akan kita pasarkan. Nah, platform dari e-commerce dan media sosial itu memungkinkan UMKM untuk mencapai pasar yang lebih luas, bahkan di tingkat internasional. Kemudian yang kedua yaitu inovasi produk dan layanan. UMKM bisa memanfaatkan inovasi untuk menciptakan produk atau layanan baru yang unik dan menarik bagi pasar. Inovasi ini tidak hanya berarti mengembangkan produk fisik baru, namun juga mencakup model bisnis baru, layanan yang berbasis teknologi, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Maksudnya pengalaman pelanggan yang lebih baik itu kita dalam hal service quality itu memberikan pelayanan yang terbaik dari kita. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan teknologi. UMKM bisa mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pemanfaatan perangkat lunak bisnis, alat analisis data, dan sistem manajemen inventaris bisa membantu UMKM dalam mengelola bisnis mereka. Kemudian yang keempat ada pasar global. Globalisasi membuka peluang bagi UMKM untuk menjual produk dan layanan mereka ke pasar internasional ya khususnya. Dengan akses yang lebih mudah ke pasar global melalui platform online, UMKM dapat meraih pelanggan di berbagai belahan dunia. Kemudian yang kelima ada pertumbuhan industri kreatif. Industri kreatif seperti seni, desain, mode, dan hiburan terus berkembang. UMKM di sektor ini memiliki peluang untuk menciptakan produk unik dan mendapatkan pengakuan di pasar. Kemudian yang keenam ada pemberdayaan lokal. UMKM dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Kolaborasi dengan petani, pengrajin lokal, dan produsen bahan baku lokal bisa mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Kemudian yang ketujuh, ada sustainability dan lingkungan. Dalam menghadapi tuntutan kesadaran lingkungan, UMKM bisa mengembangkan produk dan layanan yang berfokus pada keberlanjutan, seperti produk ramah lingkungan atau teknologi hijau. Dalam contohnya itu ada salah satu UMKM yang ada di sekitaran IAIN Kediri. Nah, UMKM tersebut bergerak di bidang rumah makan. Nah, beliau dalam hal untuk mengembangkan produk layanan yang berfokus pada keberlanjutan dan memperhatikan lingkungan itu, beliau mengganti bungkus makanannya yang awalnya dari styrofoam itu menjadi kardus yang ramah lingkungan. Kemudian yang ke-8 ada kemitraan dan jaringan. UMKM dapat mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar atau sesama UMKM untuk mengakses sumber daya, pasar, dan pengetahuan yang lebih luas. Kemudian yang ke-9 ada pendidikan dan pelatihan. UMKM dapat memanfaatkan permintaan akan pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang, seperti pelatihan keterampilan, kursus online, atau pelatihan profesional. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. Dalam era perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan, UMKM di sektor ini bisa memberikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental, kebugaran,
serta gaya hidup sehat. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa peluang ini harus diikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh, termasuk dengan adanya perencanaan yang matang, kemudian pemahaman pasar yang mendalam mengenai inovasi berkelanjutan, kemudian tentang manajemen risiko, serta adaptasi terhadap perubahan. Pembahasan selanjutnya mengenai tantangan UMKM. Yang pertama, persaingan yang ketat. UMKM harus bersaing dengan perusahaan besar dan dengan UMKM lainnya dari seluruh dunia. Persaingan tersebut bisa meningkatkan tekanan pada harga, kualitas, dan inovasi produk. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu akses ke pasar global. Meskipun peluang pasar global terbuka, UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar internasional. Mengapa UMKM kesulitan dalam mengakses pasar internasional? Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan perdagangan, regulasi yang kompleks, dan biaya logistik yang tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM ini dalam hal keuangan tentu dia masih dibilang belum bisa yang seperti perusahaan yang besar, namanya juga UMKM, yaitu perusahaan yang kecil. Pasti keuangannya itu cenderung belum bisa menjangkau untuk biaya-biaya yang tinggi seperti biaya logistik untuk pengiriman ke luar negeri. Kemudian ada hambatan teknologi dan juga digitalisasi. UMKM yang tidak mampu dalam mengadopsi teknologi dan digitalisasi bisa tertinggal dan kehilangan peluang. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk transformasi digital juga menjadi hambatan. Kemudian ada hambatan keterbatasan sumber daya. UMKM pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam hal modal, tenaga kerja, dan infrastruktur. Hal tersebut bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing dan berkembang. Kemudian, hambatan selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Tantangan dalam mengelola arus kas, pendanaan, dan pengeluaran merupakan hal umum bagi UMKM. Keterbatasan akses ke sumber pendanaan dan kurangnya literasi keuangan bisa menjadi kendala. Kemudian hambatan yang berikutnya yaitu kualitas dan standar. Beberapa UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar internasional terkait kualitas produk dan layanan yang bisa membatasi akses ke pasar global. Kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu regulasi dan birokrasi. Regulasi yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit bisa menghambat kemampuan UMKM untuk beroperasi dengan efisien. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu pendekatan pemasaran. Pemasaran internasional memerlukan pemahaman mendalam mengenai budaya dan perilaku konsumen di berbagai negara. Nah, UMKM harus mampu mengadaptasi strategi pemasaran mereka untuk mencapai pasar yang beragam. Hambatan selanjutnya yaitu risiko mata uang dan keuangan. UMKM yang terlibat dalam perdagangan internasional bisa terkena dampak fluktuasi mata uang dan risiko keuangan global. Hambatan yang selanjutnya yaitu kekurangan keterampilan. Pemilik UMKM mungkin perlu mengembangkan berbagai keterampilan manajerial dan teknis untuk menghadapi dinamika bisnis global. Kemudian, keberlanjutan dan lingkungan. Tekanan untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan semakin meningkat. UMKM mungkin perlu menyesuaikan praktik bisnis mereka untuk memenuhi tuntutan ini. Kemudian, tantangan yang terakhir yaitu pertumbuhan berkelanjutan. Menjaga pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang sambil menghadapi tantangan jangka pendek bisa menjadi kompleks bagi UMKM. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana cara mengatasi tantangan yang ada pada UMKM dengan peluang yang tersedia bagi UMKM. Yang pertama, itu dengan peningkatan literasi digital. Meningkatkan literasi digital dan teknologi di kalangan UMKM untuk memungkinkan mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Kemudian yang kedua, dengan adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Yang kedua, dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan. Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan juga inovasi. Yang ketiga, akses ke pendanaan. Mendorong terciptanya akses yang lebih mudah dan terjangkau ke sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi dan pengembangan UMKM. Yang keempat, pemberdayaan kolaboratif. Mendorong kolaborasi antara UMKM, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk saling berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Kemudian yang kelima, ada mendorong inovasi berkelanjutan. Mendorong UMKM untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam pengembangan produk, pemasaran, dan operasional. Dan yang terakhir adalah pengurangan hambatan regulasi. Mendorong penyederhanaan dan keterbukaan regulasi untuk memudahkan UMKM dalam beroperasi dan mengakses pasar global. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga sharingnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.